Saya Elin Novianti, saya guru ekonomi di SMA Setia Budi Abadi, Perbaungan. Saya akan membahas materi mengenai APBN. Sebelumnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Beberapa tahun lalu, anak-anak sangat senang bersekolah, tetapi mereka dihadapkan oleh kenyataan yang sangat pahit. Mereka dituntut untuk membayar uang sekolah seperti uang buku dan uang SPP. Sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah hanya sampai sekolah SD dan sekolah SMP. Mereka lebih memilih untuk bekerja dan membantu kedua orang tua mereka sendiri demi melanjutkan hidup dan membiayai keluarganya. Pada akhirnya, pemerintah menyadari bahwasanya banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah atau tidak bersekolah melanjutkan tingkat pendidikannya. Hal ini membuat sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah mengalami penurunan. Sejak saat itu, pemerintah mewajibkan belajar selama 12 tahun. Dan pemerintah juga mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar serta bantuan operasional sekolah untuk menunjang sekolah gratis tersebut. Kira-kira kenapa pemerintah bisa mengeluarkan KIP dan BOS ya? Ayo simak penjelasannya berikut ini. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN diperoleh dari pajak rakyat, sehingga pemerintah mengalokasikan APBN tersebut ke pos-pos yang sudah disetujui DPR, seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Itulah kenapa pemerintah bisa mengeluarkan KIP dan BOS. Sehingga anak-anak Indonesia bisa bersekolah secara gratis tanpa perlu memikirkan biaya lain-lainnya seperti SPP, buku, dan uang bangunan sekolah. Nah, agar kamu paham mengenai APBN dan fungsinya, ayo kita lihat video berikutnya. Nomor 17 tahun 2003 dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1. APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dia menyatakan bahwa APBN merupakan rencana anggaran tahunan pemerintah yang disetujui DPR yang terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam masa 1 tahun. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1, APBN yaitu anggaran pendapatan dan budget belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa APBN adalah rencana keuangan yang disetujui DPR yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Di dalam APBN terdapat 6 fungsi, yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Anggaran publik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk satu periode yang akan datang, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Artinya, dalam lingkup negara, perencanaan mengandung arti suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, pemerintah harus mengawasi apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam Undang-Undang Anggaran Perencanaan Belanja Negara. Di dalam fungsi alokasi, pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN.
seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah fungsi distribusi, penyaluran atau pendistribusian pos-pos yang sudah dialokasikan agar bisa tersalur secara merata. Fungsi ini guna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Contohnya, masyarakat dengan kelas menengah sampai kelas tinggi itu wajib membayar pajak, sedangkan masyarakat dengan kelas bawah tidak wajib membayar pajak. Contoh lainnya adalah penggunaan Kartu Indonesia Pintar dan juga bantuan operasional sekolah agar siswa bisa sekolah secara gratis. Selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Contohnya di sini adalah pada saat terjadinya COVID-19 yang menyebabkan roda perekonomian turun, sehingga untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah di sini bisa memberikan stimulus atau bantuan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan program Kartu Prakerja dan BLT. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai pengertian APBN dan fungsi dari APBN? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari APBN. Selama ini, pemerintah telah melakukan hal-hal yang terbaik untuk warganya. Terbukti dengan adanya pendidikan gratis pada saat ini dan juga gratis untuk biaya pengobatan di rumah sakit bagi rakyat miskin. Kita patut bersyukur pemerintah bisa menjalankan fungsi APBN dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan wujud dari APBN melindungi rakyat dan membangun negeri. Sekian video pembelajaran mengenai APBN dari saya. Semoga bermanfaat. Salam saya, Elina Prianti.